Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyati dengan NIM 1805821. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai latar belakang dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan itu terjadi karena adanya kepentingan dan tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Selain itu, perubahan juga harus dilakukan agar dapat menyesuaikan dan menjawab kebutuhan sekaligus dalam rangka memperbaiki sistem ketatanegaraan supaya dapat berjalan efektif dan efisien guna memberikan keadilan bagi masyarakat. Perubahan ketatanegaraan itu dimulai sejak awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat, masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950, masa Orde Lama, masa Orde Baru, hingga masa setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat awal kemerdekaan, Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, tepatnya sehari setelah kemerdekaan, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Asri Nabilah dengan NIM 1800038 akan menjelaskan mengenai dinamika. Menurut KBBI, dinamika adalah gerak dari dalam, tenaga yang menggerakkan, semangat, kelompok gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Noeng Muhajir, sebagaimana dikutip Ridwan Nasir dalam Abidin dan Wahid, membagi dinamika perubahan menjadi dua kelompok, yaitu dinamika sebagai instrumen dan dinamika sebagai tujuan. Dinamika sebagai instrumen yang berarti perubahan dapat terjadi secara evolusioner dan ada kekuatan yang menyebabkan terjadinya perubahan. Sedangkan dinamika sebagai tujuan yaitu adanya tujuan dari proses dinamika, yaitu kondisi akhir dari perubahan yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Fitri Halimatullah dengan NIM 1807536. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi ketatanegaraan. Kata ketatanegaraan sendiri berasal dari dua gabungan kata, yaitu tata dan negara. Kata tata mempunyai makna mengatur, sedangkan negara mempunyai arti suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya, baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua hal terkait ketatanegaraan. Yang pertama yaitu tata negara yang diartikan sebagai seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara. Sedangkan yang kedua yaitu ketatanegaraan diartikan sebagai ihwal tata negara, yaitu politik dan sebagainya. Maka secara hukum, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara, yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya, serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Muhammad Zahir dengan NIM 1804489. Saya dari kelompok 6 Hukum Tata Negara PKN 2018A. Kali ini saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum tata negara. Pada dasarnya, yang menjadi objek kajian dari ilmu hukum tata negara ialah negara. Negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya bahwa objek kajian yang terdapat dan terikat pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu. Hukum tata negara ialah salah satu cabang dari ilmu hukum yang mengkaji tentang struktur kenegaraan, mekanisme, hubungan antara struktur lembaga serta mekanisme, hubungan antara struktur negara dan warga negara. Sehingga apabila objeknya adalah sebuah negara, maka ruang lingkup dari hukum tata negara tentu saja dapat dilihat di dalam negara tersebut. Kita bisa bagi dengan 5 hal, yaitu pertama bentuk negara, yang kedua sistem pemerintahannya, yang ketiga bentuk pemerintahannya, yang keempat corak pemerintahannya,
Dan yang kelima, pembagian kekuasaan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim, saya Wafa Nur Azizah dengan NIM 1800178 akan memaparkan sedikit mengenai dinamika ketatanegaraan Negara Republik Indonesia masa awal kemerdekaan yang dimulai dari adanya proklamasi, di mana proklamasi sebagai suatu pernyataan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan serta membentuk Negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, serta berdaulat secara penuh. Dinamika ketatanegaraan Negara Republik Indonesia pasca kemerdekaan dimulai dari pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teku Muhammad Hasan untuk mengkaji perihal rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta, khususnya berkaitan dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Maka dicapai kata sepakat bahwa kalimat tersebut dihilangkan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan terbentuklah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara. Dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden, diadakan rapat di mana Otto Iskandar Dinata mengusulkan bahwa pemilihan dilakukan secara mufakat dan mengajukan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Secara aklamasi, peserta sidang menyetujui dan menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Adapun pembagian wilayah Indonesia dibahas melalui rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda, di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo atau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera serta daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Dalam rangka pembentukan kementerian, panitia kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Subarjo menyampaikan laporannya yakni pengajuan adanya 12 kementerian dan 4 kementerian negara yaitu Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Pertahanan, Perhubungan, dan Departemen Pekerjaan Umum. Dalam rangka pembentukan KNIP, seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dan bertugas menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan GBHN. Susunan pengurus KNIP yakni Mr. Kasman Singodimedjo sebagai Ketua KNIP, Sutarjo Karto Hadikusumo sebagai Wakil Ketua 1, Mr. Jelatu Harhari sebagai Wakil Ketua 2, dan Ada Malik sebagai Wakil Ketua 3. Dalam perkembangannya, kebutuhan membentuk tentara tidak dapat diabaikan lagi setelah sekutu membebaskan para serdadu Belanda bekas tawanan Jepang dan mengancam pertahanan dan keamanan. Maka pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan membentuk Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 18 Desember 1945 dengan Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR. Pada masa revolusi kemerdekaan, fungsi MPR, DPR, dan DPA dijalankan sepenuhnya oleh Presiden Soekarno sehingga menimbulkan kesan diktator konstitusional dari Presiden yang mana tidak menguntungkan citra Republik Indonesia di mata negara-negara sekutu pemenang Perang Dunia II. Maka mulai tanggal 1 November 1945, Kabinet bertanggung jawab kepada Badan Pekerja KNIP sehingga dalam praktiknya yang terjadi adalah sistem parlementer di mana BPKNIP berperan sebagai parlemen. Tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan Republik diganti oleh sosialis Sultan Syahrir, figur tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik. Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Perubahan juga dikarenakan Soekarno yang menolak dasar rencana Den Haag, sedangkan Syahrir mengumumkan menerimanya dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Indonesia ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang demokratis dan identik dengan multipartai dan sistem parlementer. Ini adalah strategi agar kemerdekaan Indonesia segera mendapat pengakuan dari negara-negara barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Najib. Di sini saya akan membahas tentang masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. RIS atau Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federal yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1947. RIS sendiri adalah hasil dari kesepakatan 3 pihak, yaitu Republik Indonesia, Belanda, dan Bijkomst voor Federal Overleg. Pada 25 Maret 1947,
Perundingan yang berlangsung antara Indonesia dengan Belanda tersebut antara lain adalah menetapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah secara de facto, Belanda mengakui penguasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera, sementara wilayah-wilayah lainnya berada dalam penguasaan Belanda. Yang kedua adalah Indonesia dan Belanda berencana melakukan kerjasama dalam membentuk RIS. Yang ketiga adalah Indonesia dan Belanda berencana menciptakan Uni Indonesia-Belanda. Kapal Revelage pada tahun 1948 tersebut menetapkan beberapa hal, yakni Belanda berkuasa penuh atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk. Republik Indonesia Serikat atau RIS ini memiliki kedudukan yang sejajar atau setara dengan Belanda, dan Republik Indonesia merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan piagam pengakuan kedaulatan, ketentuan-ketentuan di atas akan diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 1949, dan pada tanggal ini pula negara Republik Indonesia Serikat berdiri dengan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang dimaksud adalah negara Republik Indonesia dengan status negara bagian serta bekas wilayah Hindia Belanda. Walaupun tidak menggunakan kata sementara, namun Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS tahun 1949 bersifat sementara. Mengingat ketentuan pada pasal 186, Konstitusi Republik Indonesia Serikat menyebutkan bahwa konstitusi atau sidang pembuat konstitusi bersamaan dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara ini. Sifat kesementaraan tersebut disebabkan adanya persepsi bahwa pembentukan Undang-Undang Dasar belum dianggap representatif untuk menetapkan suatu Undang-Undang Dasar. Di samping itu, muncul kesadaran bahwa penyusunan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut dilakukan secara tergesa-gesa dengan maksud memenuhi kebutuhan terbentuknya negara federal. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 ternyata hanya berlaku sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Setelah masa Republik Indonesia Serikat, terbentuklah babak baru dalam pemerintahan Indonesia, yaitu pembentukan Negara Kesatuan. Panitia Gabungan RIS dan RI atau disebut Panitia Persiapan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan yang diketuai Prof. Supomo yang merupakan perancang landasan dasar sistem parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia. Periode ini dimulai sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 yang disebut sistem parlementer. RIS dan RI sepakat untuk membentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut tercapai pada 17 Mei 1950, ditandai penandatanganan piagam persetujuan antara RIS dan RI. Secara resmi, negara kesatuan dibentuk pada 17 Agustus 1950. Pemberlakuan UUDS ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menjadi landasan demokrasi liberal di Indonesia. Dalam UUDS 1950, kabinet dalam sistem parlementer tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. UUDS 1950 hanyalah bersifat sementara, terlihat dan tertulis pada pasal 134 yang menyatakan konstituante yaitu lembaga pembuat UUD yang bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini. Alat-alat kelengkapan negara pada sistem parlementer menurut UUD 1950 ketentuan pasal 44 ialah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Kabinet-kabinet selama masa sistem parlementer telah terjadi 7 kali pergantian kabinet antara tahun 1950 sampai 1959. Pergantian tersebut terjadi setiap tahun sampai berakhirnya UUDS 1959. Kabinet tersebut yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Kabinet Juanda. Dengan jatuhnya Kabinet Juanda terjadi ketika Presiden merencanakan dekret pada bulan Juli, dan dengan dikeluarkannya dekret Presiden tersebut yang disebabkan konstituante yang dianggap gagal dalam membentuk UUD baru sebagai pengganti UUDS terjadi pada 9 Juli 1959 yang menjadi akhir demokrasi liberal di Indonesia.
Ketatanegaraan Republik Indonesia masa Orde Lama. Periode Orde Lama ini dimulai sejak 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya yaitu republik. Sistem pemerintahan yang berlaku saat itu adalah presidensial dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya. Presiden dan wakil presiden yang menjabat pada periode ini adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Masa awal Orde Lama. Sebagaimana dibentuknya sebuah badan konstituante yang bertugas membuat dan menyusun Undang-Undang Dasar baru, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun sampai akhir tahun 1959, badan ini belum juga berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Hingga akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Dekrit ini ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Isi dekrit tersebut mencakup 3 hal. Yang pertama, kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang kedua, pembubaran konstituante. Dan yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Berakhirnya periode Orde Lama. Yang pertama yaitu ekonomi krisis. Pada periode ini, terjadi kegagalan produksi hampir di semua sektor. Pada tahun 1965, inflasi bahkan mencapai 65%, dan kenaikan harga-harga antara 200-300%. Hal ini disebabkan penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak terkontrol, juga adanya proyek merealisasikan dan kontroversi. Yang kedua yaitu adanya dominasi dari presiden. Ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, pada tahun 1960, Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal, dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Selain di bidang eksekutif, presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 dan di bidang legislatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960. Yang ketiga, ada terbatasnya peran partai politik. Pada tanggal 5 Juli 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai. Pada tanggal 14 April 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1961 tentang partai yang lulus seleksi, sehingga pada saat itu parpol yang boleh bergerak hanya 10 partai saja. Karena parpol yang lain dianggap tidak memenuhi definisi tentang partai atau dibubarkan karena tergolong partai buram. Yang keempat yaitu berkembangnya peran komunisme. Didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis internasional dan juga adanya Gerakan 30 September PKI telah menjadi tanda berkembangnya komunis dan mengakhiri juga periode ini. Yang terakhir, yaitu meluasnya peran ABRI sebagai unsur politik. Pada saat itu militer diakui sebagai kekuatan politik dan tidak sedikit dari mereka yang mampu menempati singgasana-singgasana birokrat dan terjun dalam dunia politik kenegaraan. Dengan meletusnya kudeta Gerakan 30 September PKI, peran serta militer dalam dunia politik semakin mantap. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa ABRI sendiri sebenarnya sejak awal sangat menentang kehadiran PKI yang mereka nilai sebagai ancaman yang sangat potensial terhadap kelangsungan bangsa. Kudeta tersebut merupakan pukulan keras bagi Presiden Soekarno yang mana pada masa sebelumnya telah menunjukkan sikap dukungan dan terkesan melindungi eksistensi PKI sendiri. Kemudian hal tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya Super Semar yang menandakan turunnya Soekarno dari jabatan kepresidenan dan digantikan oleh Menteri Panglima Angkatan Darat Soeharto, yang notabene memiliki latar belakang militer yang kental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa Orde Baru. Pada dasarnya, Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto bertekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan yang ada pada era Orde Lama.
Orde Baru berupaya memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang politik dibuatlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Atas dasar undang-undang tersebut, Orde Baru mengadakan pemilihan umum untuk yang pertama kalinya pada tahun 1971. Namun demikian selaras dengan pendapat Lord Acton, yaitu power tend to corrupt but absolute power corrupt absolutely. Lama-kelamaan banyaklah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ambisi penguasa Orde Baru mulai merambah ke seluruh sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Realisasi kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 praktis lebih banyak memberikan porsi pada presiden. Sesungguhnya, Undang-Undang Dasar 1945 memang berwenang yang amat besar kepada presiden. Namun presiden hanyalah mandataris MPR, serta dalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh DPR. Kenyataan di lapangan, posisi legislatif berada di bawah presiden, seperti yang tampak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum. Posisi presiden terlihat sangat dominan. Kekuasaan Orde Baru yang seakan berjalan tanpa kontrol ini pada akhirnya menjadikan penguasa Orde Baru dalam melaksanakan kekuasaannya menyimpang. Hampir setiap sendi kehidupan bernegara, lalu muncullah korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang sering kita dengar dengan singkatan KKN merajalela, dan kesenjangan sosial semakin melebar. Utang luar negeri menjadi menggunung. Akhirnya badai krisis ekonomi menjalar menjadi krisis multidimensi. Rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang. Akhirnya runtuhlah Orde Baru bersamaan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1999. Secara konstitusional, sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Secara prinsip, terdapat 5 kekuasaan pemerintah Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara, disebut juga dengan kekuasaan eksekutif, dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah presiden. 2. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, disebut juga dengan kekuasaan konsultatif, dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung. 3. Kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan negara atau kekuasaan legislatif, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan presiden. 4. Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara, disebut dengan kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 5. Mempertahankan perundang-undangan negara atau kekuasaan yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada masa Orde Baru, ada yang dinamakannya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara dan pelaksana kedaulatan rakyat. MPR memilih dan mengangkat presiden beserta wakil presiden. MPR juga memberikan mandat kepada presiden untuk melaksanakan garis-garis besar haluan negara dan putusan-putusan MPR lainnya, yang termasuk lembaga tinggi negara sesuai dengan urutan-urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ialah Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Presiden sebagai lembaga tinggi negara bertanggung jawab kepada MPR serta pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan GBHN yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan MPR di hadapan sidang MPR. Dewan Perwakilan Rakyat
yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR, berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Apabila DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara, maka DPR dapat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Jika dalam waktu 3 bulan presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka DPR dapat menyampaikan memorandum yang kedua. Apabila memorandum yang kedua pun tidak diindahkan oleh presiden, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk mempertanggungjawabkan perilaku atau kebijakan dari presiden tersebut. Yang kedua, Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat menjadi DPA adalah badan penasihat pemerintah yang berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Di samping itu, DPA berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada presiden. Susunan dan kedudukan DPA diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. BPK memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan kedudukan BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Yang terakhir, dalam susunan lembaga tinggi negara yaitu ada Mahkamah Agung atau MA. Ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Tugas Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara. Juga memberikan nasihat hukum kepada presiden untuk memberikan atau penolakan gerasi. Di samping itu, MA mempunyai wewenang menguji seorang menteri hanya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Izinkan saya Nopal Muhammad Zahir dengan NIM 1804489 menjelaskan dinamika ketatanegaraan RI pasca reformasi. Dewasa ini, dengan telah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, terdapat berbagai lembaga baru yang memengaruhi kewenangan lembaga-lembaga sebelumnya. Bahkan, antar lembaga negara tersebut sedang mengalami berbagai perkembangan dan pengaturan yang mewarnai hubungan antar lembaga negara itu, terutama mekanisme check and balances. Mekanisme, sistem, dan cara bekerja yang mewarnai pola hubungan antar lembaga negara tersebut sangat berpengaruh terhadap praktik ketatanegaraan di Indonesia. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berjalan sejak ketatanegaraan Indonesia, lahirnya lembaga-lembaga baru berpengaruh terhadap kewenangan-kewenangan lembaga-lembaga yang ada dan memberi warna hubungan yang berbeda antar lembaga negara tersebut. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berimplikasi terhadap praktik penyelenggaraan ketatanegaraan, terutama pada mekanisme check and balances. Ini terlihat pada pola hubungan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini dititik beratkan pada executive heavy bergeser ke arah legislative heavy. Artinya, perimbangan kekuasaan pada kedua lembaga negara ini lebih berat. MPR tidak lagi menjadi lembaga super body, tetapi hanya merupakan joint session dari DPR dan DPD. Lahirnya Mahkamah Konstitusi di tengah lembaga-lembaga negara juga memberi warna unik dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Lebih khusus tentang BPK adalah bahwa kedudukannya menjadi semakin kuat dengan kewenangannya yang semakin besar, yaitu pada fungsi operatif, justisi, dan advisory. Lembaga-lembaga tinggi negara tersebut pada masa reformasi ini adalah A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat, E. Mahkamah Konstitusi, F. Mahkamah Agung, dan G. Badan Pemeriksa Keuangan.
membahas presiden dan wakil presiden, kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden diatur dan ditentukan dalam bab 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memang memberikan judul kekuasaan pemerintahan negara. Bab 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintahan. Yang terpenting dalam hal ini adalah apa yang ditentukan dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 2-nya berbunyi dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Pada pasal 5 ayat 1 menegaskan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dan ayat 2-nya menentukan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya pada pasal 6 ayat 1 berbunyi, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri dan tidak mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Pada ayat 2-nya ditentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Secara lebih rinci, pasal 6 mengatur mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 7 menegaskan mengenai masa jabatan dan pasal 7B menjelaskan mengenai mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Dengan dipilihnya presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, maka kedudukannya dalam sistem pemerintahan dapat dikatakan sangat kuat. Karena itu, presiden dan wakil presiden tidak dapat lagi dijatuhkan pada masa jabatannya karena sekedar alasan politik. Dan dalam mengambil keputusan untuk pemberian tengahnya di tengah jalan, tidak dapat dilakukan hanya dengan mekanisme politik dalam forum politik. Presiden dan wakil presiden hanya dapat dijatuhkan dari jabatannya apabila ia terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi legislatif dan pengawasan, lembaga utamanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dibandingkan dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping itu, menurut ketentuan pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan undang-undang yang syarat dan tata caranya berhak mengajukan rancangan undang-undang. Para anggota DPR pun secara sendiri-sendiri dapat berinisiatif mengajukan rancangan undang-undang asalkan memenuhi syarat, yaitu jumlah anggota DPR yang tampil sendiri-sendiri itu mencukupi jumlah persyaratan minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Karena pergeseran kekuasaan yang semakin kuat ke arah Dewan Perwakilan Rakyat dalam masalah pembentukan undang-undang, maka sering timbullah anggapan bahwa sekarang terjadi gejala yang berkebalikan dari keadaan perubahan Undang-Undang 1945. Dulu, sebelum Undang-Undang 1945 diamandemen, yang terjadi adalah gejala eksekutif heavy. Sedangkan setelah Undang-Undang Dasar 1945 dirubah, keadaan berubah menjadi legislatif heavy. Ketiga, munculnya Dewan Perwakilan Daerah. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur Parlemen Indonesia menjadi 2 kamar atau bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral dapat diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem double check yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh masyarakat dan rakyat secara relatif disalurkan dalam basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik, sedangkan DPD mencerminkan representasi teritorial atau regional.
Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dewasa ini, jelas terlihat bahwa DPD tidaklah mempunyai kekuasaan dan kewenangan membentuk undang-undang. Namun, dalam bidang pengawasan, meskipun terbatas hanya dalam berkenaan kepentingan-kepentingan daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu, DPD dapat dikatakan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukannya hanya bersifat pada penunjang atau auxiliary terhadap fungsi DPR di bidang legislasi. Sehingga DPD paling jauh hanya dapat disebut sebagai ko-legislator daripada legislator yang sepenuhnya. Oleh karena itu, DPD dapat lebih berkonsentrasi dalam bidang pengawasan sehingga keberadaannya dapat dirasakan efektivitasnya di dalam masyarakat di daerah-daerah. 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan MPR ditegaskan dalam pasal 2 dan pasal 3. Dapat dikatakan bahwa pasal 2 tersebut mengatur mengenai organ lembaganya, sedangkan pasal 3 mengatur kewenangan lembaga MPR tersebut. Di samping itu, ada beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang juga mengatur tentang MPR, termasuk mengenai kewenangannya. Akan tetapi, pada bagian ini yang dititik beratkan hanyalah penegasan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945, status MPR itu sebagai lembaga atau organ negara yang diatur secara eksplisit. Setelah perubahan keempat, organ MPR tidak dapat lagi dipahami sebagai lembaga yang lebih tinggi kedudukannya daripada lembaga negara yang lainnya, yang hanya bisa dikenal dengan sebutan lembaga tertinggi negara. MPR sebagai lembaga negara sederajat levelnya dengan lembaga-lembaga lain seperti DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Bahkan dalam hubungan dan fungsinya, organ MPR dapat dikatakan bukanlah organ yang pekerjaannya bersifat rutin. Meskipun di atas kertas, MPR itu sebagai lembaga yang negara yang harus terus ada, tetapi dalam arti yang aktual dan nyata, organ MPR itu sendiri sebenarnya baru dapat dikatakan ada atau actual existence pada saat kewenangan atau fungsinya sedang dilaksanakan. Kewenangan itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, menghentikan presiden dan wakil presiden, memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi lowongan jabatan presiden dan wakil presiden, serta melantik presiden dan wakil presiden. 5. Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang 1945, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C yang terdiri dari 6 ayat. Mahkamah Konstitusi dibentuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi biasanya disebut dengan The Guardian of Constitution, seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Mengapa justru Mahkamah Agung disebut sebagai The Guardian of Constitution di Amerika Serikat? Sebab ialah karena tidak ada lagi Mahkamah Konstitusi di sana. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam arti yang lazim lebih dikenal dalam sistem Eropa yang menganut tradisi civil law, seperti Austria, Jerman, Italia, dan terintegrasikan dalam kewenangan Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agunglah yang disebut sebagai The Guardian of American Constitution. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan 5 kewenangan atau sering disebut dengan 4 kewenangan ditambah 1 kewajiban, yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, dan memutus pembubaran partai politik serta memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum hal itu dapat diusulkan dan untuk diberhentikan oleh MPR. Yang terakhir, yang bisa disebut juga dengan perkara impeachment seperti yang dikenal di Amerika Serikat. Dalam melaksanakan fungsi peradilan keempat bidang kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di samping untuk berfungsi sebagai
pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga biasa disebut dengan sole interpreter of Constitution. Keenam, ada Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial diatur dari bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan umum diatur dalam pasal 24, dilanjut dengan ketentuan Mahkamah Agung pada pasal 2A, 24A, yang terdiri dari 5 ayat. Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan pengawal undang-undang atau the guardian of Indonesian law. Pada pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawahnya. Lalu mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Agung secara tegas hanya dapat diamati dalam 2 kewenangan konstitusional, yaitu mengadili pada tingkat kasasi, dan kedua, menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang dan terhadap undang-undang. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah, khususnya pada perubahan ketiga pada tahun 2001, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar mengenai 1. Keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara, serta 2. Struktur organisasi dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan berubah menjadi secara mendasar. Pertama, pengertian keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara dewasa ini berubah secara mendasar. Jika sebelumnya uang negara itu terbatas pada pengertian uang negara dalam konteks anggaran pendapatan dan belanja negara, maka sekarang keuangan negara meluas pengertiannya, sehingga mencakup uang milik negara yang terdapat atau dikuasai oleh subjek hukum, badan perdata, dan atau orang siapa saja, asalkan merupakan uang dan aset yang merupakan milik negara, termasuk dalam pengertian uang negara. Kedua, organisasi Badan Pemeriksa Keuangan ini juga berubah semakin besar dan kuat. Pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam ayat ini jelas disebutkan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dengan mandiri. Pasal 23G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kewajiban bahwa perwakilan BPK harus ada di setiap provinsi. Padahal sebelumnya kantor-kantor perwakilan BPK hanya terdapat di beberapa provinsi yang besar-besar saja, karena dengan terkait dengan tugasnya pemeriksaan keuangan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di daerah-daerah yang volumenya berbeda satu sama lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia pasca reformasi. Semoga yang dapat saya sampaikan bisa berguna untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.